Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Serli Adalis dengan NIM 2300541021. Di sini aku bersama teman aku. Aku Desi Ratnasari dengan NIM 2300542009. Kami berasal dari Prodi Keuangan Negara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas. Di sini kami bakal ngejelasin tentang Restra Kementerian Ketenagakerjaan dengan landasan Kemenker nomor 10 tahun 2021. Teman-teman udah tahu belum apa itu Renstra? Kalau belum, ayo kita dengerin Desi ngejelasin tentang Renstra. Nah, Renstra adalah singkatan dari rencana strategis. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh instansi pemerintah untuk periode 5 tahun. Di dalam Renstra memuat analisis SWOT, visi misi, tujuan, dan sasaran strategis. Nah, dari penjelasan singkat aku tadi tentang Renstra, terdapat analisis SWOT nih, Shirley, yang terdiri dari kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantangan. Bisa nggak kamu jelasin tentang kekuatan dan kelemahan dari Renstra Kemenkes nomor 10 tahun 2021 ini? Tentu aja bisa, sini-sini dengerin aku ngejelasin ya teman-teman, Desi. Dari segi kekuatan, Kemenker nomor 10 tahun 2021 yaitu tersedianya SDM aparatur sipil, tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pembangunan ketenaga kerjaan, tersedianya landasan hukum yang kuat, kewenangan dalam hal pelatihan kerja, penetapan kerja dan hubungan internasional, dan pengawasan kinerja. Dari segi kelemahan, Kemenker nomor 10 tahun 2021 yaitu belum optimalnya sumber SDM, berarti masih banyak nih sumber daya manusia di negara kita yang kurang kompeten dalam bekerja, masih malas-malas dan menganggur ya teman-teman ya. Tidak semua sarana dan prasarana pembangunan ketenaga kerjaan itu berfungsi secara optimal, berarti masih ada kesalahan dalam penggunaan sarana dan prasarananya. Tata kelembagaan belum sepenuhnya mengandalkan pada strategi ketenagakerjaan, namun lebih cenderung mendukung pada pertumbuhan teknologi. Ya, walaupun kita tahu teknologi sangat penting, tapi strategi ketenagakerjaan juga penting. Yang D yaitu kecenderungan aparat bersikap sebagai elektro dibanding regulator. Dan yang terakhir, skenarisasi antar program kegiatan ketenagakerjaan yang belum optimal. Nah, Desi, potensi dan tantangan apa aja nih yang ada dalam Kemenker nomor 10 tahun 2021? Nah, potensi atau peluang dari Kemenkes nomor 10 tahun 2021 yaitu yang pertama hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mampu mendorong peningkatan investasi. Undang-undang ini dipandang sebagai memberikan banyak peluang untuk menarik lebih banyak investasi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, bonus demografi dan angkatan kerja muda, di mana Indonesia akan memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar terutama yang berusia muda, yang apabila dimanfaatkan akan menjadi modal utama. Yang ketiga, perkembangan teknologi digital. Perkembangan ini akan memberikan peluang munculnya pekerjaan dan keterampilan baru, meningkatkan peluang kewirausahaan, meningkatkan fleksibilitas pasar kerja, dan mempermudah akses informasi pasar kerja. Yang selanjutnya, peluang penempatan dan perluasan kesempatan kerja pada sektor agribisnis dan ekonomi kreatif. Sektor-sektor ini dianggap memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Yang terakhir, penempatan dan remintansi PMI atau pekerja migran Indonesia, yaitu peluang untuk menempatkan tenaga dan manfaat ekonomi dari pengiriman uang atau remitansi yang mereka lakukan ke Indonesia. Selanjutnya, tantangannya, tantangan dalam Renstra Kemenker nomor 10 tahun 2021 ini terdiri dari 6. Yang pertama, penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja. Tantangan untuk membuat peraturan pelaksana yang tetap mempertahankan tujuan dan semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, masih menurunnya kondisi makroekonomi akibat pandemi COVID-19, yakni dampak COVID-19 masih terasa dan menimbulkan perlambatan ekonomi, pengurangan tenaga kerja, dan tantangan baru dalam pasar kerja. Selanjutnya, rendahnya minat berwirausaha di kalangan pengangguran, yakni kurangnya keinginan atau kemampuan untuk menciptakan usaha sendiri sebagai alternatif dari mencari pekerjaan. Para pengangguran
lebih memilih untuk mencari kerja dibandingkan untuk menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Selanjutnya yaitu terbatasnya kapasitas lembaga pelatihan kerja pemerintah untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja. Intinya, keterbatasan dalam penyediaan pelatihan dari pemerintah masih belum memadai bagi angkatan kerja yang besar. Nah, itulah kira-kira analisis lingkungan eksternal dan internal dari Kemenker nomor 10 tahun 2021. Tapi dalam Kemenker ini juga ada visi dan misinya loh, Sally. Betul banget Desi, dari Kemenker nomor 10 tahun 2021 ini juga terdapat visi misi yang meliputi visi Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi dan misi Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020 dan 2024, yaitu Indonesia Maju yang berkedaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dan ya, visi dan misi Presiden kita tahun ini yaitu mewujudkan Indonesia Emas tahun 2035. Entah itu terwujud atau enggak, tapi semoga itu terwujud ya. Dari segi misi yaitu memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat dan akurat, menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan parasna Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kalau udah ada visi dan misi, pasti juga ada tujuan nih. Nah, tujuan dari Kemenker nomor 10 tahun 2021 ini yaitu mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, dan berdaya saing dalam hubungan industri, mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Jadi meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam luar negeri dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan usaha dunia industri. Selanjutnya, mewujudkan visi baru hubungan industrial dan dialog sosial ketenaga kerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif. Dan selanjutnya, mewujudkan prioritas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan. Selanjutnya, mewujudkan reformasi birokrasi yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis. Nah, kalau itu dia tujuannya, Sally. Oke deh sih, kalau sudah ada Eh, visi misi dan tujuannya, terus kalau gitu kita harus punya apa dong? nah, harus ada sasaran strategisnya juga dong, Sally. Apa tuh Ya, sasaran betul banget. strategisnya? Kita harus punya sasaran strategis untuk mencapai tujuan. Dari Kemenker nomor 10 tahun 2021 ini, sasaran strategisnya meliputi terwujudnya ketenagakerjaan yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam industri yang konduktif untuk mendukung Indonesia maju, berkedaulatan, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Indikator sasaran utamanya didukung dalam sejumlah indikator program, yaitu partisipasi ketenagakerjaan yang kompeten, jumlah tenaga kerja keahlian menengah dan tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing, jumlah tenaga kerja di sektor prioritas meliputi produktivitasnya, kontribusi penempatan tenaga kerja, dan peluasan kesempatan kerja terhadap penyedia lapangan kerja, jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan, dan K3, jumlah tenaga kerja yang dilindungi hak-hak dasarnya, jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerjaan dan dialog sosial, indeks perkembangan kinerja program jaminan sosial dan ketenagakerjaan, partisipasi pemanfaatan rencana tenaga kerja, dan daftar jabatan tenaga menengah tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing. Partisipasi unsur kebijakan ketenagakerjaan tahun sebelumnya yang diimplementasikan, meningkatkan pemerintahan yang baik. Sasaran strateginya diukur dari 3 indikator kinerja utama, yaitu indeks reformasi birokrasi, opini Badan Pemeriksaan Keuangan, dan indeks SPBE. Ketiga indikator ini didukung oleh sub kinerjanya juga loh Desi, yaitu indeks nilai evaluasi PMPRB, prestasi temuan identitas lanjutan, nilai evaluasi skip, nilai kinerja mitra kerja pengawasan internal, tingkat manufaktur layanan publik dan investasi pemerintah,
Indeks kepuasan layanan data dan informasi ketenaga kerjaan. Nah, dari segi strategi tujuan, itu dia Desi. Mungkin kamu boleh jelasin dari arahan kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, arah kebijakan dari Kemenker nomor 10 tahun 1 ini meliputi yang pertama, mengubah secara total BLK sebagai balai pelatihan vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja eh, dalam sebuah proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja. Yang ketiga, mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan dan mengelola potensi kreatif generasi milenial menjadi talenta muda yang siap menyambut future job yang dinamis dan fleksibel. Yang kelima, mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas tenaga negara penempatan pekerja migran di Indonesia, sektor formal dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor. Yang keenam, mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga secara berkelanjutan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan ketiga yang berintegrasi dan kredibel. Yang kedelapan, mengembangkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan di Indonesia. Mungkin itu dia arah kebijakan dari Kemenker nomor 10 tahun 2020. Kalau begitu, berdasarkan penjelasan kami Kemenker nomor 10 tahun 2020, apabila ada salah kata dan salah penyebutan dalam pembahasan kami mohon maaf. Saya Serda Adelwis, Saya Desi Ratnasari. pamit undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.